Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Rangga Arif di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis wacana, sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami lebih dalam makna dari sebuah teks atau ucapan. Ada 4 hal utama yang akan saya bahas, yaitu strukturalisme dalam analisis wacana, bias media, peran media sebagai pilar keempat demokrasi, dan juga fungsi dari analisis wacana itu sendiri. Kita mulai dari strukturalisme. Strukturalisme melihat bahasa bukan sekedar kumpulan kata, tapi sebagai sistem yang punya struktur dan aturan. Makna dari sebuah kata itu nggak berdiri sendiri, tapi bergantung pada hubungannya dengan kata-kata lain. Contohnya gini, kalimat pemuda itu memperjuangkan hak rakyat terdengar positif, tapi kalau diganti jadi pemuda itu memprovokasi massa, maknanya langsung berubah, walaupun konteksnya bisa jadi sama. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pilihan kata dan bagaimana kata-kata itu disusun bisa membentuk cara kita melihat sesuatu peristiwa atau orang. Selanjutnya kita bahas bias media. Idealnya media bersikap netral, tapi pada kenyataannya banyak media punya sudut pandang atau kepentingan tertentu. Bias ini bisa muncul dari kata-kata yang dipakai, narasumber yang dipilih, bahkan dari apa yang diberitakan dan apa yang diabaikan. Misalnya, dalam liputan tentang aksi mahasiswa, ada media yang menulis, mahasiswa membuat kericuhan di depan gedung rektorat. Sementara media lain menulis, mahasiswa menyampaikan aspirasi menolak kebijakan kampus. Kalau dibaca cepat, dua-duanya terlihat biasa, tapi sebenarnya menunjukkan sikap yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Lewat analisis wacana, kita bisa membongkar bias semacam ini. Berikutnya, kita masuk ke topik media sebagai pilar keempat demokrasi. Dalam demokrasi, kita mengenal 3 pilar utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, media disebut sebagai pilar keempat karena punya fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan, dan ruang publik untuk berdiskusi. Tapi fungsi itu hanya bisa dijalankan dengan baik kalau media tetap independen, tidak dikendalikan oleh kekuasaan atau kepentingan tertentu. Kalau media justru jadi alat propaganda, maka yang akan terjadi bukan demokrasi yang sehat, tapi informasi yang menyesatkan. Terakhir, kita bahas soal fungsi analisis wacana. Analisis wacana membantu kita memahami makna tersembunyi, ideologi yang disisipkan, dan relasi kuasa yang ada dalam teks atau ucapan. Dengan kata lain, kita belajar untuk tidak hanya menerima informasi dari permukaan, tapi juga mempertanyakan apa pesan yang sedang dibentuk. Siapa yang diuntungkan dari penyampaian ini? Nah, misalnya, dalam tayangan iklan, seringkali perempuan digambarkan hanya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai objek kecantikan. Ini bukan soal sekedar kreativitas iklan, tapi ada nilai sosial dan budaya yang sedang dibentuk dan direproduksi secara terus-menerus. Analisis wacana membantu kita jadi pembaca atau penonton yang lebih kritis. Ya, itu dia singkat saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, analisis wacana itu bukan hanya soal bahasa, tapi juga soal cara melihat realitas. Bahasa bisa membentuk opini, mempengaruhi emosi, bahkan mengarahkan cara berpikir kita. Dengan memahami analisis wacana, kita bisa jadi masyarakat yang lebih sadar dan gak mudah terpengaruh begitu aja oleh kata-kata. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya Rangga Alif, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.